Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dambaan orang-orang beriman. Ada sejumlah ciri-ciri jika seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari kehidupan. Bisa dilihat dari kehidupan kita ketika kita di dunia. Beberapa di antaranya disebutkan dalam hadis. Yang pertama, akan dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri orang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah akan mendapat bimbingan dan penjagaan darinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman dalam dadanya, menyinari akalnya dan memilihnya menjadi hamba yang rajin ibadah. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala disebut akan senantiasa menggunakan hati dan lisannya untuk berzikir, anggota badannya untuk melakukan ketaatan, dan menjadikannya mengikuti jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyayang dan selalu berbuat kebaikan. Orang yang dicintai Allah akan selalu berbuat kebajikan. Ia akan menjadi orang penyayang dan lemah lembut kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disenangi manusia dan makhluk lain. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diterima di hati manusia dan makhluk-makhluk lain. Mereka akan mendapat pujian kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, saat Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil malaikat Jibril dan memintanya mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan menyeru penghuni langit agar ikut mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat ujian dari Allah. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah akan mendapat ujian darinya. Orang mukmin hendaknya tidak berburuk sangka dengan ujian yang datang kepadanya, jika memang dia tidak berbuat kesalahan. Jika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan amalan soleh dengan baik, kemudian diuji dengan berbagai cobaan, maka sesungguhnya hal itu merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan besar. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan, dan barang siapa yang benci, maka baginya kemurkaan." Ujian ini diberikan sesuai dengan kadar kekuatan iman dan mahabbah, cinta yang mendalam seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meninggal husnul khotimah. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diwafatkan dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Ada yang meninggal ketika sedang bersujud, sedang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia mengasalkannya
Para sahabat bertanya apa maksud mengasalkannya. Nabi Muhammad SAW menjawab, memberikan taufik kepadanya berupa amal soleh ketika menemui ajalnya sampai para tetangga dan yang ada di sekelilingnya ridho atas dirinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim. Cara agar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar agar mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri dalam hal ini adalah mereka memiliki keyakinan yang teguh dalam ajaran-ajaran Islam dan tidak goyah dalam keyakinan mereka kepada Allah. Orang-orang seperti ini selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan mereka dan tidak terpengaruh oleh keraguan atau cobaan. Mereka adalah yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendirikan solat dan menginfakkan hartanya dan mencintai mukmin yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai hambanya yang bertakwa kepadanya. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, dan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan harta kepada yang membutuhkan serta amalan lainnya. Yang kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ciri khusus yang dimiliki orang-orang mukmin yang memiliki keimanan besar. Mereka yang senantiasa menyadarkan dirinya dan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik, yaitu dengan menerapkan seluruh perbuatan dan ucapan-ucapannya. Yang keempat, lemah lembut pada orang mukmin dan keras pada orang musyrik. Maknanya, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin adalah menyayangi akrab, saling menolong dan mencintai mereka. Ikhwani fillah, itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.